Mohon maaf apabila penciuman terganggu dan juga pemandangan kabut asap. Iya, iya. Mohon maaf. Latarnya memang sengaja biar kelihatan asamnya, Pak. Oh iya, supaya kita real gitu kan. Real. Dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kami menghadiri undangan dari kakak kami, pimpinan Pondok Pesantren Baru Hidayah, dalam rangka geber bareng ya, geber sate bareng ya. Nah, geber sate gitu. Alhamdulillah telah hadir bersama kami ya, bersama saya pimpinan Pondok Pesantren Baru Hidayah yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dan ini merupakan agenda tahunan di Pondok Baru Hidayah. Ini sebuah keberkahan untuk pesantren, untuk para santri-santri ya, bisa bersama-sama menikmati hidangan sate ya, dari setelahnya kita melaksanakan Idul Kurban. Nah, bersama kita akan berbincang-bincang ya dengan pimpinan Pondok Baru Hidayah seputar kegiatan malam ini. Bagaimana Pak Kiai, sudah berapa lama kegiatan geber-geber ini? Geber bareng ini. Sebelumnya mohon maaf apabila penciuman terganggu dan juga pemandangan kabut asap. Iya, iya. Latarnya memang sengaja biar kelihatan asamnya, Pak. Oh iya, supaya kita real gitu kan. Real. Alhamdulillah wa syukurannya alhamdulillah. Terima kasih kepada adik tercinta yang telah membuat sebuah momentum yang sangat berharga, karena kita memang cukup langka untuk momentum berkumpul bersama keluarga para santri. Kita bahagia bersama. Alhamdulillah sudah beberapa tahun kita melaksanakan kumpul bareng setelah Idul Kurban. Kadang satu hari setelah Idul Kurban, mungkin malamnya kedua tarwiyah, malam tasrik yang kedua kita melaksanakan kegiatan tahunan. Dan alhamdulillah di samping kita keluarga berbahagia dan juga para santri juga ikut senang, alhamdulillah, have fun kan. Alhamdulillah. Karena mereka tidak pulang soalnya. Iya. Tidak dipulangkan ya. Tapi mereka diberikan sajian yang membuat mereka senang ya. Dengan kehadiran acara geber sate ini dapat menjadikan suasana pesantren lebih menarik, lebih asik begitu kan. Santri-santri akan ya betah dengan kebersamaan ini ya, suasana ini. Karena para orang tua wali santri suka kehilangan tatkala Idul Kurban, anaknya nggak pada pulang. Iya. Kita sebagai pengurus pesantren, bagaimana cara untuk bisa mereka seperti di rumahnya masing-masing. Nah, iya. Seperti di rumahnya sendiri ya, bisa nyate, kumpul-kumpul. Iya. Sambil bersama bercanda ria lah. Iya. Karena di waktu tasrik pesantren meliburkan kegiatan ngaji dan lain sebagainya. Oh iya. Kecuali yang tidak libur adalah sholat. Ya. Tidur juga nggak libur ya? Tidak. Iya. Jadi sudah menjadi adat ya kalau di pesantren seperti di Bawah Hidayah. Contohnya akan meliburkan aktivitas sementara, aktivitas mengajinya di hari tasyrik ya. Setelah Id 1, 2, 3 tasyriknya itu diliburkan kegiatannya.
dan diadakan agenda-agenda ini ya. Iya betul. Pimpinan. Karena memang Pak Cep, Iya. pesantren itu adalah sebuah media. Bahkan pesantren itu adalah pencipta budaya. Iya betul. Kenapa latar belakangnya sama ya pondok pesantren, tapi kadang kultur yang berbeda. Ya betul ya. Padahal pesantren satu kastrologi, Iya. satu Iya. Tapi tatkala menyebar luas mungkin kadang-kadang adatnya yang berbeda gitu. Iya betul. Adat karena kultur kembali kepada mungkin kepribadian para ajengan. Iya betul. Jadi kita itu sebetulnya pencipta budaya. Gitu. Iya betul. Jadi budaya di pesantren ini kadang-kadang berbeda kan? Iya. Pesantren ini beda. Iya betul. Iya. Orang-orangnya kadang-kadang kan contoh di pesantren ini tidak suka main bola gitu kan? Pesantren ini nobar gitu kan? Kan berbeda kembali kepada pribadi pimpinan. Iya tersebut. Iya. Ya kalau pimpinannya suka main bola itu kan ya ketika ada momentum urgen mungkin bisa diliburkan itu. Kadang yang uniknya sampai pemerintah setempat diundang pesantren luar untuk nonton bareng santri. Iya. RT, kepala pemuda dan juga RW diundang. Iya luar biasa. Iya. Maksudnya momen bersama santri, ternyata santri juga punya banyak potensi. Beribu-ribu potensi di para santri, entah itu olahraga, kesenian dan sebagainya. Iya. Jadi motivasi karena setiap santri pulang ke rumahnya tidak harus jadi kiai sebenarnya. Iya betul. Kadang-kadang orang tua menuntut pulang dari pesantren harus jadi ajengan, harus jadi ustadz, harus jadi kiai gitu kan, harus bangun pondok lagi. Iya betul. Kan beban berat untuk para santri. Iya. Anak-anaknya berat. Iya. Soalnya memikul beban yang luar biasa. Iya. Tapi pada intinya pesantren itu ada tiga program pesantren. Iya. 3 program pesantren sebetulnya sesuai amanat atau yang disematkan di para alumni khususnya Garuda. Oh iya, Manonjaya. Manonjaya. Bisa. Karena di Manonjaya itu program pesantren itu 3 dan terlepas ada 3. Pertama, pondok pesantren mencetak kader-kader ulama ini. Ulama amilin. Orang yang mumpuni dalam ilmu, baik itu ilmu agama dan juga ilmu dari agama. Iya. Imtak dan ipteknya diterapkan karena ilmu itu secara hadis Rasulullah SAW. Ada hadis idza matabnu adama in qata'a amalu illa min salasin sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi. Patut kita garis bawahi au ilmin yuntafa'u bihi. Itu ilmu di sana adalah nakiro. Iya, umum sifatnya ya, general. Sifatnya umum, universal, tidak spesifik ilmu agama saja sebetulnya. Iya. Tapi penafsiran umum itu ilmu ke arah ilmu agama. Nah, itu ya betul. Padahal ilmu sekolah. Iya. Ilmu pekerjaan apapun ilmu yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Iya. Itu ilmu di sana nakiratun qabilu al mu'athirah waqtul mauqi amakal dzukira. Iya. Karena itu ilmu itu sah menerima alif lam hal putarifin gitu kan. Iya. Jadi kalau saya mengartikan bahwa ilmu itu nakirah. Iya. Jadi maksudnya ilmu agama, ilmu dari agama, hakikatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu uluhiyah ya. Betul. Jadi memang semuanya milik Allah ya. Ya tidak jauh apa yang dikatakan guru kita juga. Betul. Yang dari Nurul Hasanah Iya, betul. Pernah mengatakan tentang salah satu doa Robi zidni ilma. Ilman juga sama di sana kan nakirah ya. Betul. Ya. Artinya kan tidak semua ilmu tidak spesifik kan. Membaca tentang letter lek lapan itu, tapi sifatnya umum kata beliau itu kan. Ya, luar biasa. Ya, jadi memang santri ini dibentuk karakter menjadi ulamaul amilin. Iya, betul. Ya, jadi benar-benar ulama yang bisa mengamalkan ilmunya ya. Ya, kalau
pendiri Pondok Pesantren Bahru Hidayah almarhum Alhamdulillah, ya Haji kan? Bahru Hidayat ya. Menurut Perspektif perspektif beliau kan, meskipun tidak langsung mungkin kita mendengar dari beliau, tapi beliau ingin menghilangkan dikotomi kan, iya betul antara ilmu agama dan dari agama. Iya betul iya. Jadi secara uriah tadi dikembalikan bahwa hakikat ilmu seluruhnya mutlak hanya Allah yang memiliki ilmu. Iya. Ya betul. Jadi memang beliau ini moderat ya. Moderat karena memang pada awalnya memang mendiri pesantren ini konon gitu kan. Berdiri pesantren tahun 1975 ya. 1975 ya. Iya kalau. Iya. 75. Iya. Lebih. Iya. Dan terus berkembang, berdinamika, dan pada tahun 2002 kalau nggak salah yaitu mendirikan sekolah yang pertama itu di jenjang SDMI yaitu MI Ranca Paku 2 ya, MI Ranca Paku 2 ya, dan hingga kini sudah ada MTS SMK alhamdulillah. Dan ini memang lembaga-lembaga formal itu adalah puruknya, cabangnya dari pesantren karena lahir dari pesantren begitu. Makanya pimpinan ya di sekolah juga itu memang sangat menjunjung tinggi privasi pesantren itu sangat menjunjung tinggi gitu kan. Kepribadian, karakteristik hingga kurikulumnya juga kan itu sangat di ini sama sekolah seperti ada kegiatan pembiasaan seperti itu. Karena memang kita tahu sekolah ini dilahirkan oleh pesantren, bukan sekolah yang dilahirkan pesantren, tapi sekolah dilahirkan oleh pesantren seperti itu. Jadi memang kalau bahasa politik itu kan, bahwa MI, MTS, dan juga SMK, bahkan sekarang mudah-mudahan ada universitas gitu kan, antara S1, semua lahir dari rahim Pondok Pesantren. Iya betul. Iya betul. Makanya kita tuh simpel sebetulnya. Iya simpel. Tatkala kita tahu akan sejarah berdirinya sekolah, kita tahu perjuangan berdirinya pendidikan formal, dan memang alasnya adalah Pondok Pesantren. Iya betul. Makanya betul kata Pak Ajeng tadi bahwa memang pesantren adalah pencinta sejarah. Iya betul. Makanya bagi kita harus mempersatukan Pondok Pesantren. Kenapa? Karena berangkatnya lembaga, berangkatnya sekolah kita adalah dari Pondok Pesantren. Kita lihat sejarah bagaimana hebatnya Mama Ruhiyat Cipasu. Kita lihat hebatnya Mama Ishak kan, Cintawana. Kita lihat hebatnya Mama Kiai Haji Mustafa. Memang sangat kental dalam keagamaan. Tapi tidak menutup kemungkinan beliau melahirkan generasi-generasi yang melanjut sebagai estafeta. Kalau kata Ibnu Malik kan, Ibnu Malik kan sempat pingsan, sempat tidak sadarkan diri, sewaktu ngarang kitab Alfiah itu, lupa lagi pas. Kenapa bisa ulang seperti itu kan? Kita harus garis bawahi dan jadikan sebuah ilmu bahwa kata Ibnu Malik bahwa bisa binhai tabdila. Jadi setelah tidak sadarkan diri, pas mengarang bait Faikotan Alfiat Ibnu Mu'ti. Jadi seolah-olah kata Ibnu Malik ada rasa lebih hebat daripada Ibnu Mu'ti itu kan. Makanya Allah perlihatkan. Kenapa? Karena minallah alallah. Sehingga tidak sadarkan diri, sehingga sampai 3 hari 3 malam ingat waktu dalam keadaan tidak sadar beliau bertemu dengan satu sosok kakek berpakaian putih. Beliau berkata, kenapa kamu di sini? Gitu kan? Kata Ibnu Malik menjawab, saya lagi mengarang sebuah kitab, yaitu kitab Alfiah. Terus kenapa kamu? Saya jadi tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Pas waktu saya menulis bait Faikotan Alfiat Ibnu Mu'ti, saya tidak ingat gitu sampai saat ini.
Sahur kata si kakek itu berkata, oh pantas saja, pantas saja kamu tidak sadar karena kamu orang masih hidup, gitu kan? Kalau Ibnu Muti kan udah mati. Iya. Terus si kakek tersebut mengeluarkan sebuah nadom, satu potong bait nadom. Iya. Walhayu qad yaglibu alpamayitin. Terkadang kalau memang orang satu keadaan hidup mampu mengalahkan 1000 orang, tapi yang mati betul. langsung tersadar. Kakek itu siapa? Ternyata begitu ingat bahwa mungkin ini Ibnu Muti gitu kan, langsung sadar, langsung menyalin gitu kan. Meresapel merevisi lagi gitu kan, merevisi sepotong bait lagi, wah huwa bisa bikin beliau lah yang terdahulu yang patut mendapatkan keutamaan gitu kan. Nah, untuk generasi sekarang kadang lupa itu, lupa sejarah kan, seolah-olah kita yang hebat. Kelemahan kita itu sebenarnya. Bahkan saya punya guru tersebut udah lumayan umurnya 50 sampai 50 lebih. Beliau kepada santrinya, banyak santrinya yang salim yang gimana gitu kan. Tapi kata beliau, bukan saya yang hebat, tapi almarhum yang hebat. Tolong setiap minggu minimal jarahi beliau, karena saya tidak ada apa-apanya, beliau yang hebat. Karena semakin seperti itu, maka semakin Allah tampakkan nur ilmu kan, dengan ketawaduan tersebut. Memang seperti itu. Man lama dia lah mustakbalah itu. Jadi orang yang tidak mengetahui sejarah akan kalangsu lah kalau bahasa Perancisnya gitu kan. Kan tersesat ya. Dan masa depannya juga memang tidak terarah. Karena kita melupakan sejarah. Jadi kita jangan lupa sejarah sebenarnya. Yang membawa kita jadi seperti itu siapa? Kalau bukan orang tua kita, yang menghantarkan kita. Kalaupun tidak ada keberkahan daripada orang tua, kita jadi apa sebenarnya? Kita itu siapa gitu kan? Apalagi kalau memang orang tua kita bukan siapa-siapa, kita itu bukan siapa-siapa. Betul. Siapa sih di dahulu yang di sejarah aku-akuan siapa? Saya, aku iblis kan? Betul. Iblis. Saya diciptakan dari api. Saya gitu kan. Betapa angkuhnya ya. Seorang iblis itu, Allah. Padahal dia kan bukan orang bodoh ya, dia orang sembarangan kan ya. Malaikat itu diajari 40.000 tahun. Dia jadi sama iblis itu, sama Jajil itu. Betul. Sorogan kalau Iya. Jadi sorogan kalau bahasa ini kan, betul. Luar biasa. Kenapa ada sehelai kesombongan? Makanya kata di Jawahar Maknun di awal, ilmu yang manfaat tidak akan betah di orang-orang yang memang hatinya sombong, gitu kan? Bisa saja kepalanya pintar, percakapannya reading dealnya hebat, tapi tatkala untuk dirinya sendiri, waduh, luar biasa sulit. Luar biasa sulit. Perlu kita muhasabah diri gitu kan. Mungkin ada perspektif lain ya, ketika memang ilmu ilmu sudah mumpuni di pikiran tapi belum masuk ke hati ya. Mungkin bisa saja dengan keilmuannya itu berasa besar gitu kan ya. Ada seperti itu ya, perspektif lainnya. Ada kalanya kan keagungan ilmunya sehingga lupa terhadap jati dirinya sebetulnya. Apalagi yang tidak punya ilmu dia sombong. Apa yang mau disombongin gitu. Saya tidak punya apa-apa. Pernah satu pengalaman dalam satu acara memang acara besar, bukan acara kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, yang hadir juga para dosen, para rektor dan lain sebagainya. Ketika mereka berbicara tentang sains, tentang ilmu dengan kelebihan masing-masing, dengan gelarnya masing-masing, kan?
hebat, secara keilmuan hebat, penyampaian lugas, penyampaian memang terukur, karena dengan ilmu kan, ilmu kalamnya luar biasa. Tapi tatkala ada sambutan dari kiai yang pakai samping, pakai sarung, sarung ngaji, gitu kan, pakai sorban. Beliau terakhir berbicara tentang semuanya yang dikatakan oleh yang tadi sambutan dan oleh profesor dokter, semuanya adalah ilmu Allah. Gitu kan? Tidak ada apa-apanya kita kalau memang Allah tidak menghendaki. Maka sehebat apapun kita membicarakan ilmu, kalau kita kembalikan kepada Allah tidak ada apa-apa. Subhanallah, luar biasa. Iya, betul kan? Bahkan Allah bukan hanya mengetahui ilmu dohir, innahu alimun bidati sudur. Kalau memang menyampaikan dengan menggebu-gebu dengan rasa kesombongan, yaitu. Betul. Makanya kalau kita menyampaikan ilmu dengan kolbu, maka akan keterima kembali hati. Jadi istilahnya heart to heart. Heart to heart. Jadi dari hati ke hati ya. Iya, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa nih. Sudah hampir udah lewat 20 menit ya kita bincang-bincang ya. Iya. Ini memang sesuatu yang memang tidak direncanakan. Iya. Ini rencana Allah ini ya. Luar biasa. Kita tidak ada apa-apa. Sebenarnya Allah ini. Kita cuman turut. Kita cuman turut atas kehendak Allah aja gitu. Iya. Allah memberikan kita kaya, ya udah kita turut aja. Iya. Allah berikan dikasih uang ya terima aja. Iya, betul. Gitu. Kalau kita dikasih rokok terima. Tidak ada penolakan, tidak ada gimana gitu. Hakikat dari Allah. Iya, luar biasa. Karena sang pemberi juga digerakkan hatinya oleh Allah. Makanya kita tidak akan menyanjung orang baik, berlebihan, tidak akan membicarakan orang yang bakhil, tidak akan. Karena pada hakikatnya semuanya adalah pemberian Allah. Mungkin dia dihalangi untuk memberi sama Allah. Dengan sifat koharnya Allah kan. Dia memberi dengan sifat jamalnya Allah. Makanya setelah kita diberi ya alhamdulillah. Amma bini matirab hadis ceritakan kita bersyukur kepada manusianya, hatur nuhun akang, hatur nuhun bapak gitu kan. Alhamdulillah ya Allah gitu kan. Karena kenapa? Man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih sama orang, sama manusia, la yashkurillah. Pada hakikatnya manusia semua diciptakan oleh Allah, diberi keinginan memberi sama Allah. Berarti orang yang tidak bersyukur kepada manusia, yaitu bangkawara. Bangkawara. Bahasa Inggrisnya bangkawara ya. Alhamdulillah semakin menarik ya. Dia kalau diskusi sama berarti sama pimpinan pesantren Darul Hidayah ini alhamdulillah, karena dengan ilmu yang sudah mumpuni dan pengalaman yang sudah banyak, alhamdulillah. Jadi banyak hal yang perlu diketahui sama kita semuanya nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan pimpinan pesantren Darul Hidayah ini diberikan keberkahan ilmu dan seluruhnya hidup dan kehidupannya Allah berikan keberkahan juga. Amin ya Allah. Amin. Sedikit lagi sebelum kita ini pimpinannya, karena ini sudah kelihatannya sudah matang nih. Oke. Sate-satenya sudah matang, kita tinggal makan ya. Takut ketinggalan yang duanya lagi tadi. Betul. Dua lagi singkat pimpinan yang kedua Imam al-Muttaqin. Membentuk karakteristik pemimpin yang bertakwa. Nah, ini yang kedua. Kalau tidak mampu menjadi ulama yang menguasai ilmu dan juga beramal luar biasa dari ilmu tersebut, yang kedua. Opsi yang kedua yaitu Imam al-Muttaqin, adalah pemimpin yang bertakwa. Kita tidak mampu memimpin nih. Kalau tidak mampu memimpin, maka kita harus siap dipimpin. Siap. Kalau kita tidak siap dipimpin, wayahna. Harus memimpin. Luar biasa. Yang ketiga, pesantren mencetak kader muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Dan tidak mampu menjadi imam yang bertakwa, apalagi ulama. Minimal pribadi kita menjadi pribadi yang takwa. Subhanallah, luar biasa. 3 prinsip ini yang menjadi bekal untuk kita semuanya, pembentukan karakter seseorang ini
ini apa namanya dibangun dari sebuah kesusuan ilmu, Alhamdulillah berkat bincang-bincang ini kita bisa membongkar apa prinsip-prinsip kita ini ya. Yang pertama tadi pesantren itu prinsipnya itu 3 prinsip ya. Ya, yang pertama ulama amilin, yang kedua imam mutakin, dan yang ketiga adalah mutakin. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pimpinan, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas undangannya. Dan mudah-mudahan apa yang disedekahkan buat kami, buat para santri, Allah berikan balasan yang lebih baik. Jazakumullah khairan katsiran. Ya, kita akan apa namanya nyantap hasil geber-geber itu ya. Kita akan nyantap geber sate ya, hasil geber ya. Ya, untuk sementara cukup sekian, kita akan coba menikmati ya hidangan yang sudah disediakan di belakang sama Ibu Nyai, Ibu Ustadzah Tuti Alawiyah. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Amin, amin ya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.